Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Biar kita semakin bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita boleh mencari wajah Tuhan. Kita mencari perkenanan yang daripadanya. Mari kita bersama-sama berdoa, kita meneduhkan hati dan pikiran kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa, untuk setiap kasih anugerah dan pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh melangkahkan kaki kami menuju tempat ini untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami boleh mencari perkenanan yang daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Engkau Raja atas segalanya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami pada hari ini. Terutama ya Roh Kudus, Engkau sudah hadir di dalam hati kami, memberikan kedamaian, memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mau angkat pujian kita. Kita mau berkata, kita bawa hormat dan pujian kita kepada Tuhan.
terbaik-Mu hanya untuk Yesus. Ini hormat kami Tuhan. Dan Engkau mendengarkan pujian dari hati kami Tuhan, bahwa ini wujud pengagungan kami kepadamu Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi mengakui keajaiban-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Setelah beristirahat panjang tadi malam, harusnya kaki kita semakin kuat untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita bawa berkata bahwa kita punya Yesus yang ajaib, haleluya. Naikkan pujian kita.
kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah, amin. Dan kita harus menggenapi firman-Nya. Mari kita bersama katakan, ku kan bangkit. Mari bertepuk tangan bersama untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, badan kita kan masih kaku nih, masih pagi ya. Nah, sepertinya kita perlu pendinginan dan pemanasan yang lebih lagi ya. Kita mau berjoget bersama-sama ya. Kita mau melenturkan pinggang kita, tangan kita mau menari untuk Tuhan. Amin. Yuk kita mau katakan, Dia Yesus sahabatku. Jogetnya harus yang enak ya untuk Tuhan ya. Bapak Ibu bisa ikuti choir yang ada di depan.
biasa, amin. Maka dari itu pada pagi hari ini sebelum kita dipenuhi lagi dengan kebenaran firman Tuhan, kita minta anugerah yang terbesar dari Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, ku angkat hatiku, karena kasih-Mu tiada bertepi dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi.
bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena karya penebusan Tuhan menghidupkan kami semuanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersyukur karena pemberitaan kasih atas kami semakin nyata, sehingga tatkala kami mengalami kesusahan, ketika kami mengalami penderitaan, kami tetap mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, untuk kami boleh mengerti bagaimana kami bisa menyelesaikan, menghadapi semua permasalahan yang sedang kami alami. Kami memohon supaya Roh Kudus turun bekerja menaungi kami, mengurapi kami semuanya, sehingga setiap berkat-berkatan firman yang akan kami terima, kami boleh mengerti dengan baik dan kami boleh melakukannya. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, hari ini kita memasuki bulan Oktober. Ya, tanpa terasa hampir 1 tahun kita bisa menghadapi, bisa menjalani semua aspek hidup yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana supaya kita bisa terluput dari bencana. Kuncinya adalah karena berdoa. Ya, saya mengutip dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, berbicara tentang, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan meminta kepada para murid supaya berjaga-jaga dan berdoa. Tujuannya jelas, yaitu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yaitu adalah puncak di mana Tuhan Yesus menyelesaikan semua penderitaannya melalui doa. Nah, hari ini kita masih mau melanjutkan dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Kita akan berbicara mulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Hari ini saya memberikan tema menghadapi puncak penderitaan. Ya, Tuhan Yesus hari itu mengalami satu penderitaan yang amat sangat mengerikan, sangat mencekam, dan dia bisa menghadapi semuanya. Nah, sebelum kita eksposisi Matius pasal 26, kita akan melihat dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 berkata demikian. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi Bapak Ibu perhatikan dengan baik, Tuhan Yesus sebagai satu sosok yang menjadi teladan buat kita semua. Selama dia hidup, ternyata Tuhan masih mengizinkan yang namanya penderitaan. Ya, di sini dikatakan sekali lagi ayatnya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Mungkin kita akan bertanya, loh Pak, memangnya Yesus pada waktu hidup dia belum sempurna? Banyak orang berkata bahwa oh Yesus waktu hidup itu sudah sempurna. Tapi firman Tuhan di sini jelas menyatakan Yesus
kembali disempurnakan oleh Bapa di surga dengan penderitaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang tidak sempurna dari Yesus? Secara roh, Yesus itu sempurna. Kenapa? Dia adalah Allah, dia adalah anak Allah. Tetapi sebagai manusia yang hidup, Yesus ini memiliki jiwa, dan jiwa inilah yang disempurnakan oleh Bapanya yang di surga. Melalui apa? Penderitaan. Makanya Bapak Ibu yang hari ini mungkin ya sudah merasa bahwa saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu, semuanya serba baik, semuanya serba oke. Tapi kenapa kok masih muncul permasalahan, masih muncul yang namanya pergumulan, penderitaan? Jelas tujuan Tuhan adalah supaya kita ini mau semakin merendahkan hati. Ya, hari Rabu kemarin saya jelaskan, Rasul Paulus seorang rasul yang hebat. Dia memakai sapu tangan untuk ngelap, untuk menyembuhkan orang. Sapu tangan yang sudah lusuh hanya didekatkan kepada orang yang sakit, orang itu sembuh. Tapi Rasul Paulus di situ menyatakan bahwa dia mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan. Dan di situ dalam 1 Korintus pasal 1 dia menyebutkan supaya pengharapan jiwanya itu hanya kepada Tuhan, bukan lagi kepada dirinya. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak sombong. Nah, sedemikian juga dengan keberadaan Kristus. Keberadaan Kristus, Tuhan membawa berbagai macam hal yang namanya kesusahan hidup. Dia mulai dari sejak kecil, dia sudah dicerca, dia sudah dihina, dia sudah dikata-katai sebagai anak haram, yaitu penderitaan. Kemudian ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia disebutkan sebagai seorang yang tidak punya ayah kandung. Semakin dewasa dia dituduh ketika dia sudah mulai terjun di dalam pelayanan. Tuduhannya apa? Menyembuhkan orang sakit dengan kuasa setan. Dan banyak sekali hal-hal yang menyakitkan untuk dipelajari, menyakitkan. Kenapa sebagai satu pribadi yang seharusnya sudah baik, sudah sempurna, tapi kok masih saja mengalami yang namanya pergumulan. Nah, Tuhan membawa kita semuanya dalam sebuah pengertian. Sebagai satu pribadi yang sudah memberikan teladan, dia saja menderita. Apalagi saya dan saudara. Supaya apa? Kita bisa mengerti, oh iya ya, yang kita ikuti, yang kita sanjung, yang kita teladani, itu saja masih mengalami banyak pergumulan. Nah, ada orang-orang tertentu berkata, Pak, saya nggak mau menderita, Pak. Saya nggak mau menghadapi masa susah. Tapi Bapak Ibu boleh cek, semakin Bapak Ibu hidup di dalam Kristus, ya, pergumulan-pergumulan yang Anda hadapi itu kadang-kadang tidak bisa dipahami. Hari ini ada seorang anak, ya, anak ini adalah anak yang baik. Tapi tiba-tiba terdengar kabar dia punya hutang yang jumlahnya sekian ratus juta. Mamahnya sebagai seorang yang juga pelayan Tuhan, dia berkata, kok bisa gini? Ya, ini memang sebuah kesusahan kalau yang namanya orang tua menghadapi problem anak. Meskipun anak ini sudah dewasa, meskipun anak ini seharusnya tidak perlu lagi di bawah naungan, tapi yang namanya anak, kalau menimbulkan problem, orang tua pasti pusing. Orang tua ini bertanya, salahku di mana? Sesudah saya berbincang-bincang, saya berkata, ya Bu, nggak ada salahnya. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Mau dibuang problem, gak dibuang, membuat kalut pikiran. Ini masalah orang tua berhadapan dengan anak yang punya hutang. Belum nanti kalau seandainya ada anak yang bermain narkoba. Kita mikir lagi, kenapa ya?
nggak ada jawaban juga. Hari ini mungkin banyak sekali orang-orang tua yang tidak mempunyai problem secara pribadi, tapi munculnya justru dari anak. Kita orang tua kepinginnya segala sesuatu baik, segala sesuatu kalau bisa tertata. Tapi secara fakta banyak anak yang tidak bisa diatur. Ini yang namanya penderitaan. Nah, Tuhan pada waktu dia hidup, dia mengalami banyak penderitaan. Di puncak akhir hidupnya penderitaannya semakin besar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Tuhan bisa menghadapi itu semuanya? Nah, kita akan lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, ini eksposisi kita. Judul perikop dari Matius pasal 26 adalah penetapan perjamuan malam. Ya, sekali lagi, penetapan perjamuan malam. Saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tujuan menderita untuk membimbing orang agar selamat dan mulia. Ya, jadi andai kata Bapak Ibu mengalami problem, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, Anda mungkin akan bertanya, Pak, tujuannya ini untuk apa? Tujuannya nanti untuk supaya Anda bisa berbagi pengalaman. Ya, banyak sekali rekan-rekan kita yang hari ini susah. Anda mungkin dulu pernah susah, tapi karena Anda terlebih dahulu susah, kalau hari ini ketemu dengan rekan yang susah, Anda berkata, oh gampang Pak, problem ini bisa diselesaikan dengan cara ini. Dan pada akhirnya orang-orang yang mungkin hari ini hopeless, berputus asa, akan bisa selamat dan kembali bisa menerima kemuliaan. Karena apa? Kita bisa memberikan pembimbingan secara baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30. Nah, kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat genap ayat 26, nanti Bapak Ibu ayat ganjil, dan ayat yang ke-30 akan kita baca bersama-sama. Dipandu oleh Saudari Rosa. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Bersama-sama. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Jadi ending pada waktu segala sesuatu sudah dilakukan oleh Tuhan, terakhir firman ini berkata, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ya, menyelesaikan tugasnya yang mulia itu. Nah, Bapak Ibu, di awal ketika Tuhan sebelum mengalami penangkapan, sebelum Tuhan itu disalib, ada satu peristiwa yang lebih menyakitkan. Apa itu? Yesus dikhianati oleh Yudas. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam perikop sebelumnya, dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dalam cerita Alkitab kita tahu Yudas ini adalah salah satu murid yang juga dicintai oleh Tuhan. Hubungannya dekat. Tapi lihat, tiba-tiba karena uang, karena keinginan daging, Yudas rela menjual Tuhan. Dijual, digadekan dengan sebuah asumsi, kalau aku menjual Tuhan, paling ya hanya ditangkap. Kira-kira itu asumsinya Yudas. Tapi ternyata asumsi itu salah,
ketika Yesus ditangkap, endingnya disalib. Nah, penyesalan Yudas itulah yang membuat pada akhirnya Yudas itu bunuh diri, mati. Sebelum peristiwa Yudas mengkhianati Tuhan, Tuhan tahu. Tapi yang hebat dari Tuhan, meskipun dia disakiti, meskipun dia dikhianati, dia tidak pernah memberikan kata-kata yang buruk kepada Yudas. Tuhan hanya memberikan sebuah peringatan. Nanti akan ada orang yang mencelupkan roti ini ke dalam pinggan anggur, dan dia nanti yang akan mengkhianati aku. Murid-murid berkata, Tuhan itu bukan aku, Tuhan itu bukan aku. Yudas pun memberikan perkataan yang sama. Di situ kemudian Tuhan memberikan kata-kata, kamu sudah menyatakannya. Sudah, adegan itu selesai. Kemudian Tuhan melakukan yang namanya penetapan perjamuan malam, perjamuan kudus. Disitulah Tuhan memberikan sesuatu yang di luar dugaan. Dan saya katakan inilah cara menyelesaikan penderitaan dengan hal yang terbaik. Makanya temanya adalah menghadapi puncak penderitaan. Orang kalau lagi menderita kadang-kadang Bapak Ibu, ya kita dengar seperti satu contoh berita di Surabaya. Ini anak hamba Tuhan, karena tidak kuat menghadapi problem pikiran, dia lebih memilih loncat dari kampusnya, terjun, mati. Dan ada banyak sekali peristiwa mengakhiri hidup dengan cara apa? Bunuh diri. Kenapa? Mereka berkata, aku sudah nggak kuat. Seperti gambar ini, orang yang lagi kepalanya seolah-olah ditindih batu. Nanti Bapak Ibu bisa cari di website, Anda bisa baca, ini adalah cerita tentang kasus orang bunuh diri. Orang ini tidak tahan menghadapi sebuah situasi hidup. Dia tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan pada waktu mengalami yang namanya puncak penderitaan. Dia tidak tahu. Makanya gambarannya lihat, kepalanya ditaruh di atas meja, ditaruh di atas laptop. Gambarannya adalah dia sudah tertindih dengan batu, sudah nggak kuat. Dan hari-hari ini banyak sekali orang sedang mengalami seperti itu. Stres, depresi, mereka tidak lagi tahu harus bagaimana. Yang tadi saya ceritakan juga sama, utang banyak, tidak punya jalan keluar. Dia berkata, buat apa? Dan hari ini kita yang mungkin mengalami problem, bagaimana kita bisa menyelesaikan? Bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan dan kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Yang pertama, seperti yang Yesus lakukan, Yesus melakukan satu hal yang simple. Apa itu? Perkatakan berkat. Ya, kita lihat ayatnya dalam ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat. Jadi ini ternyata kuncinya. Kita yang selama ini bertahun-tahun ya mengikuti acara perjamuan kudus setiap bulan, termasuk saya tidak memahami ternyata di dalam makna ketika Tuhan sedang memimpin acara perjamuan kudus di malam terakhir itu, ternyata semuanya itu punya makna yang sangat mendalam. Ya, kemarin pada waktu pemuritan bersama Pak Bekti banyak memberikan penjelasan bahwa ternyata ini semua adalah analogi tentang hidup. Termasuk ketika Tuhan berkata, berjaga-jagalah barang 1 jam. Itu adalah sebuah persiapan untuk kita nanti menghadapi situasi zaman akhir atau akhir zaman dengan datangnya antikris. Itu adalah sebuah antisipasi.
Nah, sama dalam hal di mana kita sedang mengalami penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sedang disakiti, ketika kita mungkin sedang dikhianati oleh orang yang paling dekat, apa yang harus kita lakukan? Yesus di sini memberikan contoh terbaik, mengucap berkat. Anda mungkin akan bertanya, Pak, mengucap berkat itu yang harus bagaimana? Ya nggak mungkin lah orang kalau misalkan dicontoh pasangan suami istri. Kalau seandainya salah satu berkhianat, salah satu ini jatuh dalam dosa perselingkuhan, bisa wanita atau mungkin pria menerima pasanganmu baik-baik? Maaf ya, biasanya kalau sampai itu muncul terjadi, salah satu pasti akan memperkatakan perkataan yang buruk. Jarang berkata, misalkan nih suami atau istri selingkuh, misalkan kita berkata, oh puji Tuhan, nggak mungkin. Pasti kita akan berkata perkataan yang tidak senonoh. Apa itu? Ya mungkin kaki 4, mungkin kaki 1000, mungkin kaki 1.000. Yang namanya binatang pasti keluar semua. Ada kelabang, ada kucing, ada wedus, ada yang lain-lain. Itu secara apa ya, manusiawi kita pasti langsung spontan berkata sesuatu yang menghujat. Itu pasti. Tapi Yesus dalam peristiwa ini ketika dia dikhianati, ketika dia disakiti, ketika dia melihat bahwa orang yang dibimbing yang seharusnya bisa baik, yang muncul malah pengkhianatan. Makanya di sini saya tuliskan di dalam poin 1 tadi. Meskipun Yesus dalam peristiwa ini tahu bahwa dirinya dikhianati dan di tengah suasana mencekam, dia lebih memilih perkataan yang memberkati. Perkataan yang menguatkan hati daripada memperkatakan perkataan yang sia-sia. Dari pengalaman saya melayani, kalau ada terjadi problem pengkhianatan, biasanya kalau pasangan suami istri langsung berkata, kita urus perceraian, kita pisah, udah itu ending. Tapi Tuhan di sini berkata tentang apa? Berkat. Saya membaca dalam bahasa asli kata mengucap berkat itu adalah eulogio. Eulogio. Apa artinya? Artinya adalah to praise, celebrate, to praises. Itu eulogio. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan bahwa mengucap berkat itu adalah memuji, mengucap berkat itu adalah merayakan dengan pujian, mengucap berkat itu artinya adalah memanggil berkat. Mengucap berkat itu artinya melimpahkan berkat kemakmuran dan membuat perkataan-perkataan bahagia. Tapi bukan berarti ketika kita sedang mengalami sebuah problem pengkhianatan kemudian kita berkata, oh suamiku, aku memberkati kamu. Tidak begitu. Oh suamiku, aku menerima kamu apa adanya meskipun kamu istrinya sekian. Enggak begitu. Tapi dalam hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia mengucap berkat, dia itu memberikan ucapan syukur kepada Allah Bapanya di surga. Itu mengucap berkat yang disampaikan oleh Tuhan ketika dia tahu dalam sebuah posisi adalah posisi yang serba tidak enak. Tuhan di situ harus menahan perasaan batinnya. Sebagai seorang yang memiliki kuasa, dia kan bisa marah, tapi dia harus menahan. Ojo ngamuk, ojo ngamuk, ojo ngamuk, kira-kira seperti itu. Dan ternyata di dalam Alkitab tentang hal mengucap berkat itu ada sebuah dampak yang amat sangat luar biasa. Ya, selanjutnya coba teksnya dalam Matius pasal 14. Saya tuliskan ada satu hal yang istimewa ketika seseorang mengucapkan berkat akan timbul yang namanya keajaiban.
Ya, dalam peristiwa itu kira-kira ada 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak menerima roti dan ikan bermula dari 5 roti dan 2 ikan. Ya, kita perhatikan ayatnya, Matius 14 ayat 19 sampai dengan 21. Firman Tuhan berkata, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan apa saudara? Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yuk, yang huruf kuning ini kita baca bersama-sama. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu bisa bayangkan, hanya gara-gara 2 roti, 5 roti, 2 ikan, dengan sebuah kata-kata berkat muncul keajaiban. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Banyak orang lebih suka memilih bersungut-sungut daripada kita berkata, Tuhan terima kasih. Banyak dari kita lebih suka ngomel daripada kita berkata, Tuhan terima kasih. Kenapa demikian? Ya karena memang alamiah kita seperti itu. Tapi di balik itu semuanya apa? Anda mau dijadikan oleh Tuhan itu berkat. Ya seperti peristiwa yang pernah saya alami. Dahulu saya berpikir, kenapa ya mau jadi pelayan Tuhan kok harus kerasukan dulu? Kenapa ya jadi pelayan Tuhan kok harus sinting dulu? Dulu saya nggak pernah bisa berpikir dengan baik, kenapa ya? Tapi ketika saya mulai terjun masuk di dalam pelayanan, di situ saya paham. Oh, pengalamanku yang dahulu itu yang membuat orang mempertanyakan siapa Arif, kenapa Arif? Ketika saya mulai masuk saya sadar, oh tujuannya supaya saya bisa menyembuhkan orang-orang yang juga kerasukan. Disitulah saya belajar dan kemudian saya memahami ini yang terbaik. Makanya lihat, dalam setiap peristiwa orang pasti akan bertanya, kenapa harus aku? Kenapa harus aku? Ya termasuk dalam kasus-kasus anak pungut. Biasanya anak angkat itu akan selalu mempertanyakan, kenapa harus aku yang dibuang? Kenapa bukan keluargaku yang lain, bukan kakakku, bukan adikku, kenapa harus aku? Loh, kalau dari pengalaman yang saya perhatikan, orang yang diangkat anak, biasanya yang angkat itu pasti sosial ekonominya lebih baik. Loh, dari kondisi yang amat sangat buruk, hampir tidak bisa makan, diangkat anak kan harusnya baik, terima kasih. Tapi justru malah mencerca orang tua, mencerca orang tua kandung, mencerca orang tua angkat. Kenapa? Ya selalu mempertanyakan, kenapa harus aku? Tuhan di sini memberikan sebuah pengajaran yang sangat baik. Melalui ucapan berkat, melalui perkataan-perkataan yang baik, akhirnya muncullah keajaiban. Amin. Nah, dari itu kemudian Rasul Paulus mengutip dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29, tolong dibacakan. Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Paulus memberikan kutipan dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di Semarang ada problem, ya, seorang ibu yang bercerai, punya 3 orang anak, 2 laki, 1 perempuan. Perceraiannya karena apa? Selingkuh. Prianya ganteng, dulu kaya, ambil istri muda. Istri mudanya itu kalau dengan anaknya mungkin perbedaan usianya sekarang hanya beda mungkin antara 5 sampai 7 tahun. Jadi kalau anaknya usianya 28 atau 29, ya perempuannya ini sekitar 35 kurang lebih. Si pria hari ini kurang lebih hampir 60, 50 sekian, hampir 60. Dulu gagah, dulu hebat, dulu baik-baik. Waktu meninggalkan posisi istri pertamanya, ya sudah ditinggalkan gitu aja. Hari ini stroke. Waktu stroke terus gimana? Si pria memohon-mohon kepada istrinya, kepada anaknya, aku tak tinggal di sini lagi ya, yuk balen. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi begitu, kira-kira gimana Bapak Ibu? Waktu perempuan ini, istrinya saya konseling, kata-kata yang pertama keluar pada waktu dia mulai cerita, dia langsung ngomong titik. Saya langsung bilang, ibu pasti amat sangat jengkel sehingga ngomongnya begitu. Orang ini jawab, bukan hanya jengkel Pak Arif, nah iso tak pateni wong lanang model kaya ngene. Dulu dia punya, dulu segala sesuatunya dia oke. Dia tinggalkan saya bersama anak-anak yang masih kecil-kecil. Dan sekarang stroke kok membalik. Saya tanya, suami ibu dulu agamanya apa? Dijawab, tidak beragama. Saya bilang, ibu hari ini kenal Kristus enggak? Ya Pak Arif tahu sendiri. Lah kalau sekarang diberhadapkan dengan situasi ini, terus ibu ngomongnya seperti ini, terus gimana? Dia jawab, ya ini Pak, batin saya ini bingung. Ya saya cuma bisa menganjurkan, mungkin tidak harus kumpul, tapi coba kita memberikan pelajaran yang paling baik untuk orang ini, seperti yang Tuhan ajarkan. Ucapkan berkat. Tidak harus full ditolong, tapi coba mulai belajar. Ini yang kadang-kadang bagian paling sulit untuk kita bisa memberikan pengampunan. Tolong mungkin bisa ditampilkan Efesus pasal 4 ayat 32 di Alkitab. Ya, kita tunggu sebentar sambil menunggu. Saya akan bacakan Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus berkata, dari mulut yang sama kita bisa memuji Tuhan, tetapi dari mulut yang sama kita bisa mengutuki orang. Pesan Rasul Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Memang ini adalah sebuah kesulitan dan sebuah tantangan. Kita dipaksa diminta oleh Tuhan menjadi pelaku, tetapi kita diperhadapkan dengan sesuatu paradok.
yang menyakitkan. Coba tolong tampilkan ayat 32 Efesus 4. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya dan saudara pasti berdosa. Ada di sini yang tidak berdosa? Halo? Ada? Kan tidak ada. Firman Tuhan di sini berkata, Allah di dalam Kristus telah mengampuni saya dan saudara. Permintaannya adalah hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kamu harus penuh kasih mesra, saling mengampuni. Orang yang saya layani awalnya berkata, ora sudi, ojo ngasih, awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan, sesudah dia bisa memahami setiap apa yang Tuhan ucapkan, dia mulai izinkan anaknya untuk bergaul dengan bapaknya. Tadinya enggak boleh. Ini adalah anak perempuan. Anaknya sudah kerja, penghasilannya cukup baik. Si ibu cuma ngomong, Mami nggak setuju kalau kamu tidur dengan papa di rumahnya. Kamu ketemu papa boleh, tapi kamu harus pulang. Tapi si bapak kepinginnya beda. Si anak bisa tidur di rumahnya, si bapak kalau bisa mau tidur bareng dengan istri pertamanya. Lah istri keduanya di mana? Minggat. Nah ini yang repot. Makanya ada pepatah berkata ya, setinggi-tingginya bangau terbang, dia akan kembali ke rumahnya lagi. Ya meskipun kata-kata ini adalah cerita untuk orang yang merantau, tetapi kasus seperti ini banyak. Habis berselingkuh sudah punya anak, sudah gini-gini, susah balik meneh. Kadang-kadang kita yang dijadikan korban diharuskan, diminta oleh Tuhan, kamu harus mengampuni. Tapi ini kan cara yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata, Tuhan memberikan contoh, artinya apa? Tuhan pasti tahu bahwa kita ini bisa, kita sanggup. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan kembali dalam Matius pasal 26, ya kita perhatikan. Ya tolong kembali ke Matius pasal 26 ayat 26. Di sini dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada siapa saudara? Murid-murid. Padahal yang hari itu duduk bersama Yesus itu adalah rasul. Ke-12 rasul. Yesus memberikannya kepada murid, bukan rasul. Kenapa kok murid bukan rasul? Karena kalau murid itu impartasinya, dampaknya itu luas. Saya dan saudara hari ini muridnya Tuhan. Tapi saya dan saudara kan bukan rasulnya Tuhan. Dan Yesus memberikan sebuah penggambaran dengan kata-kata apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi Yesus detik itu sudah memberikan penggambaran bahwa tubuh kalau dicabik itu sakitnya kayak apa. Dia sedang memberikan isyarat kepada para murid yang baik. Tuhan juga tahu sebentar lagi Petrus ini akan berkhianat. Tuhan tahu. Yesus meskipun detik itu belum diserahkan kepada tentara Romawi maupun kepada orang-orang Farisi ahli Taurat,
Tetapi detik itu Tuhan sudah tahu Yudas ini sudah menjual. Jadi Tuhan mau berkata, ini loh orang kalau dihianati bukan hanya hati yang sakit, tubuh rasanya nggak karu-karuan. Makanya lihat orang kalau dihianati biasanya gimana? Loro awak. Saudara nggak sakit tapi rasanya waduh awak ora karu-karuan. Anda nggak sakit tapi lihat rasa tubuhmu itu rasanya kayak dicabik-cabik. Saudara kemudian cuma berkata apa? Aku surah kuat, aku nggak kuat ngadepin ini. Tuhan berkatanya jelas, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Artinya apa? Tuhan itu merelakan terlebih dahulu ini loh. Wes silahkan, aku yang jadi korban pertama. Meskipun dia jadi korban, sekali lagi firman Tuhan berkata Yesus itu mengucap berkat dan terjadi yang namanya kekuatan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dalam menghadapi penderitaan, kalau yang pertama dikatakan tentang mengucap berkat, yang kedua berbicara tentang mengucap syukur. Bedanya di mana, Pak? Kalau tadi di dalam bahasa asli mengucap berkat itu adalah eulogio, tetapi dalam bahasa yang kedua mengucap syukur itu adalah eukaristeo. Eukaristeo dari kata karis, dari kata anugerah, dari kata karisma. Firman-Nya dalam ayat 27 berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan dengan mengucapkan berkat, ada keajaiban 5.000 orang lapar tiba-tiba bisa makan semua, itu berkat. Tapi dengan ucapan syukur yang terjadi, Tuhan bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Ditulis enggak itu Jo teksnya? Dalam Yohanes ya 1. Oke, Yohanes pasal 11 ayat 41, Bapak Ibu perhatikan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, batu kubur. Lalu Yesus mengenadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kemudian sesudah itu dalam ayat selanjutnya, ayat 42, ayat 43, kemudian Tuhan cuma berkata, Lazarus keluar. Maka Lazarus tiba-tiba bangkit. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa Allah yang mengalir. Kita suka mengucap syukur atau ngomel? Halo? Halo Bapak Ibu? Bapak Ibu, Anda masih di sini? Suka ngomel apa mengucap syukur? Yang ngucap syukur cuma siji loro tok, liyane ngomel. Lo bener. Makanya kan ada ya pujian yang berkata begitu ya, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Loh, kita ini diberi Tuhan, loh kita bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan ngajari apa? Syukur. Kenapa? Karena pada waktu engkau bisa bersyukur ada keselamatan. Hari itu Yesus bersyukur kepada Allah Bapanya di sorga. Lazarus bangkit.
Makanya Paulus kemudian memberikan pengajaran dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Makanya kita nanti belajar bersyukur. Anda mungkin punya suami yang hari ini pasti tidak sempurna. Anda punya istri yang juga pasti tidak sempurna. Tapi coba berkaca dari para janda yang sudah ditinggal suaminya. Nanti Bapak Ibu bisa sharing kepada para janda sing seronti bojo, coba takoi. Yang kemarinannya ada di Semarang ini ada pasangan suami istri. Istrinya sudah berkata, "Pak, saya mau gugat cerai." Saya cuma bilang, tunggu dulu. Loh kenapa Pak, kok harus tunggu? Saya cuma bilang, jadi janda ndak enak. Loh kok iso? Iya, metu bengi sithik dirasani wong, mangan dhewean dirasani wong, mangan karo koncone lanang dirasani wong, kuwi janda. Ojo, jangan cerai dulu, saya bilang begitu. Ndak bisa, saya sudah ndak kuat. Oke, kalau kamu ndak kuat, saya punya teman janda, masih muda. Nanti kamu tanya sama dia, coba jadi janda enak apa enggak? Sengaja saya teleponkan. Saya panggilnya karena sudah cukup akrab, saya panggil aja. Halo Bu Janda. Saya speaker. Terus saya bilang ini loh, ada orang yang mau nekat. Loh nekat apa? Mau seperti kayak kamu mau jadi janda. Saya berikan. Saya sering tanya, bagaimana jadi janda? Janda ini cerita, ojo ci ora enak, golek duit dhewe, kerja dhewe, turu dhewe, lunga-lunga dhewe. Wah, kemudian cerita yang macam-macam. Sesudah selesai saya cuma bilang, gimana? Ini loh ada bukti fakta. Janda ora enak. Dia terakhir bertanya, terus saya harus gimana? Ya mengucap syukur. Kenapa banyak orang ketika ditinggal mati oleh suaminya, wah nangis-nangisnya sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal dulu waktu hidup ya kerap dikamplengi, kerap di KDRT, tapi ketika ditinggal mati, oh bojoku adalah bojo yang terbaik di sini, orang nono aku. Telat. Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Yuk kita baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Anda harus percaya Bapak Ibu, perkataan Tuhan itu tidak pernah salah. Sejelek-jeleknya suamimu, sejelek-jeleknya istrimu, kalau nanti tidak ada di rumah, mesti rasanya orang karu-karuan. Pasti itu. Ya memang kadang-kadang wong lanang kuwi nek ngomong ya ora enak ngerti. Wong aku ya wong lanang kok. Perempuan kan juga seperti itu. Wong lanang apike nek lagi butuh. Nah, itu. Ya ora butuh ya ora apik, disauri begitu. Tapi coba dilihat timbal baliknya. Dan hari ini lagi viral, ada seorang pengkhotbah berkata, "Yo nek ketemu karo wong wedok ora pernah salah." Yo memang, wong wedok mesti bener terus. Pengkhotbah ini berkata, karena perempuan adalah wakilnya Allah di dunia. Waduh. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Dua unsur berbeda, konflik, kita diajari oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Tapi dari pengalaman saya itu memang yang terbaik. Nah Tuhan memberikan perkataan dengan jelas. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur. Kenapa ucapan syukur itu diselaraskan dengan bicara soal darah? Kan Tuhan sudah mengucap syukur berkatanya apa? Minumlah
kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dilimpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, untuk ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Anda bisa bersyukur, bisa berterima kasih, tiba-tiba itu loh di dalam aliran darahmu itu ada sesuatu yang bergerak. Engkau yang tadinya mungkin lemes, engkau tidak punya daya, dengan ucapan syukurmu tiba-tiba ada kekuatan. Kenapa? Kok harus darah? Darah itu nyawa. Makanya Tuhan berkata dalam kitab Amsal, kalau engkau putus asa maka kecillah kekuatanmu. Orang kalau sudah tidak punya semangat kan apa-apa wegah, lemes, tidak punya gairah. Tapi Tuhan memberikan pengertian, sebab inilah darahku. Jadi waktu saudara mau mengucap syukur seperti yang Tuhan katakan, kemudian saudara ini mau minum, mau menelan kesusahan-kesusahan yang saudara alami karena saudara mau mengikuti, kekuatan baru itu timbul. Dan yang terakhir, Tuhan itu memberikan nasihat, memberikan wejangan itu bukan teori. Yang terakhir dalam ayat 30, Matius pasal 26. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi hal yang ketiga, untuk memperlengkapi hal tentang ucapan berkat, memperlengkapi tentang ucapan syukur, Tuhan itu menaikkan pujian kepada Allah Bapanya di surga. Dan saya membaca kata di mana Tuhan sedang menyanyikan nyanyian pujian itu ternyata mengarah kepada kitab Mazmur pasal 113. Jadi dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi orang-orang Israel, ketika ada hal penyelesaian tentang perkara-perkara mereka tuh nyanyi. Makanya di situ firman Tuhan mengatakan sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Jadi ketika Tuhan itu sudah memberikan ucapan syukur, ucapan berkat, dibuktikan apa? Nyanyi. Banyak orang berkata tentang teori-teori, oh harus pandai mengucap syukur, harus pandai mengucapkan berkat. Coba kalau kamu memang punya teori itu, oke, kamu waktu susah bisa nyanyi enggak? Ini kan susah. Coba Anda yang lagi dihianati hari ini, hatimu lagi hancur-hancuran, tiba-tiba saudara suruh nyanyi, pasti sulit. Tapi Tuhan memberikan satu bukti, aku bisa nyanyi, aku bisa tetap menaikkan pujian kepada Allah Bapakku di surga. Kenapa kok Tuhan bisa melakukan itu? Karena Dia tahu di dalam pujian Allah itu bertahta. Di dalam pujian Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kenapa? Karena itu yang namanya roh impartasi. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu saudara yang sedang mengalami penderitaan puncak dan saudara sedang berkata aku nggak kuat. Ada 3 kunci yang Tuhan berikan. Yang pertama saudara, mengucap berkat, perkatakan berkat. Kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, naikkan pujian kepada Tuhan. Anda pasti mampu dan Anda pasti kuat. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kita sebentar akan menerima roti dan anggur. Saya mengundang petugas perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Haleluya. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih kepada Tuhan, karena kembali Tuhan menyingkapkan akan berkat perkataan firman yang selama ini tidak kami pahami, yang selama ini tidak kami mengerti. Ternyata melalui peristiwa puncak penderitaan yang Tuhan alami, Tuhan sempat memberikan teladan yang terbaik, mengucap berkat, mengucap syukur, menaikkan pujian kepada Allah Bapa di surga. Biarlah Tuhan apa yang Kau ajarkan itu terempartasi atas kami, dan kami mau teguhkan, kami mau kokohkan, dengan kami mengingat, menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama menerimanya. Tuhan, sebelum kami menerima, Engkau kuduskan, sucikan roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan.
Anggur adalah lambang darah Kristus yang memberikan karya penebusan bagi kami. Berkati, urapi, jadikan Tuhan substitusi, pengganti yang menjadikan kami dipulihkan oleh Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya. Berkati Tuhan akan anak-anak-Mu yang akan mengedarkannya. Di dalam berkat sepenuh, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima, mari kembali kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita meyakini bersama-sama bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah kerjakan adalah karya terindah, karya terbesar. Mari pagi hari ini kita kembali bersama-sama mengingat seperti apa yang Rasul Paulus katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya.
Dan marilah kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dan terima perkataan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam diri kami. Kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan anugerah dan pertolongan, sehingga hari demi hari proses yang kami alami, kami dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Berkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah menerima perkataan firman. Mampukan mereka untuk melakukannya dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan contoh teladan bagi orang lain, maka orang lain itu akan diselamatkan oleh kami, dan mereka semua bisa menerima kemuliaan, keselamatan kekal yang daripada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur, memberikan persembahan yang terbaik melalui keuangan yang kami miliki. Bahkan Tuhan, kami mau mengembalikan korban persepuluhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mereka semuanya, berkati dan terus berkati, sehingga keluarga kami, ekonomi kami mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu, dan kita akan memberikan korban syukur yang terbaik. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik. Bersyukur atas kasih karunia, bersyukur atas pemeliharaan. Secara khusus Tuhan pagi hari ini berdoa untuk Ibu Syokli yang berulang tahun tanggal 6 Oktober hari ini. Biarlah Tuhan segala berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati anak-anak, menantu, cucu. Dan Tuhan, keluarga ini mengalami berkat kasih pemulihan daripada Tuhan dan mendapatkan anugerah iman keselamatan, sehingga nama Tuhan yang akan dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sakit, untuk Ibu Harsi, untuk Pak Wondo, untuk Pak Woto. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami mempercayai Tuhan, segala berkat-Mu, anugerah-Mu tetap berlimpah atas kami setiap hidup orang percaya. Dan kami hari ini juga berdoa Tuhan untuk
anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Tuhan, mereka memerlukan biaya, Engkau yang mencukupkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang memerlukan usaha, memerlukan pekerjaan, kiranya Tuhan juga menolong, menyediakan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang ada Tuhan, Engkau berkati di masa-masa akhir zaman, masa yang sulit. Kami sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan tetap menerima berkat yang utuh, menerima berkat yang ajaib, sehingga Tuhan kami tetap mengandalkan keperkasaan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, para duda, janda, dan juga fakir miskin. Tuhan menolong mereka semuanya. Bahkan Tuhan mencukupkan kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk persiapan gathering yang akan dilakukan tanggal 20 dan 21 Oktober. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Kami bersyukur untuk pemilihan presiden yang sudah selesai dan akan ada pelantikan tanggal 20 Oktober. Kiranya Tuhan memberikan keamanan. Masa transisi ini Tuhan beri anugerah kasih dan perdamaian daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.